Hello, welcome back to BK The Talk Podcast bersama gue Ilvan Yahdi. Kali ini kita kedatangan guest yang spesial banget. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu tentang rekrutmen, tentang headhunter, ini kita kedatangan the real guy behind the telephone, the real guy behind the curtain gitu ya. Kita kedatangan teman gue yaitu Rian Putra Gus Hendra. Beliau adalah Associate Manager Sales and Marketing for FMCG and Healthcare at Michael Page. And Michael Page ini kalau kalian yang tahu banget soal dunia headhunter, mungkin one of the biggest gitu ya, one of the top, maybe in the world juga ya Rian ya. Iya, kita ada di 40 negara lebih sih, Mas. 40 negara lebih ya. Jadi benar-benar inilah creme de la creme ya. Creme de la creme dari headhunter. Nah, sebelum kita mulai Ryan, kita coba ngobrol-ngobrol receh dikit lah gitu ya. Gue tuh sering ngeliat lu tuh sekarang aktivitinya apa aja nih di keseharian ya? Sekarang kebetulan Michael Page ini baru return to office. Jadi dengan skema 50% Mas. Jadi sekarang gue lagi mode-nya working from office, tapi nanti minggu depan gue working from home. Jadi selang kali satu minggu gitu. Jadi ya aside from that ya paling ngejalanin hobi aja sih, bikin podcast juga. Gitu. Iya, nanti kita bisa share Get Real with Ryan ya di deskripsi ya, YouTube-nya. Spotify ya, boleh. Jangan lupa. Terus juga gue sering liat Instagram lu sering ke Bali nih. Lu boleh share nggak? Kayaknya gue pribadi pengen banget nih. Maksud gue kayak mumpung kita work from home kan, kenapa nggak kita jalan ke Bali gitu loh. Lu kasih tahu dong tips-tips sedikit nih sebelum kita mulai. Tapi sejujurnya gue ke Bali itu beneran kerja sih. Oh, kerja beneran ya? Cuma change of scenery aja. Jadi daripada gue kerja di rumah gak dapet tembok lagi, mau gimana kalau kita ngadepin sekarang pohon, hutan. Infinity pool gitu ya? Infinity pool. Widih, keren. Mantap. Nah, Yan boleh nggak coba lo share sedikit tentang your role in Michael Page itu gimana? Kalau boleh di-share. Tapi mungkin kita bisa mulai definisi dari headhunter kali ya, Mas. Boleh. Mungkin yang belum tahu. Jadi headhunter bukan pemburu kepala ya, teman-teman. Nah, itu sejujurnya yang ini gue cupu banget sih. Waktu gue pertama kali masuk dunia corporate, itu yang gue denger loh, gila loh headhunter gitu. Buru kepala. Tapi maksudnya kayak pada saat dulu Mas Ilvan let's say kuliah gitu ya, lu pernah dengar gak sih Mas headhunter tuh apa gitu? Itu bener-bener gak tahu sama sekali kan. Uji sama kayak gue juga. Gitu. Pas kuliah gue gak sama sekali kayak gak tahu apa itu headhunter. Tapi gue tahu rekrutmen. Gitu. Nah terus by the time waktu gue di salah satu FMCG bareng Mas Ilvan juga, akhirnya gue tahu nih apa itu headhunter. So basically headhunter itu tuh kayak semacam third party atau agency yang memang bergeraknya itu di bidang rekrutmen. Tapi memang kalau misalkan dari sisi jobnya sendiri, kita itu tuh kombinasi antara HR sama sales. Gitu. Jadi kalau misalkan seandainya kerja di headhunter kayak Michael Page gitu, itu kita kerjanya double. Satu, daily basis kita cari orang, tapi at the same time kita juga cari klien. Gitu loh. Jadi percuma nih kalau misalkan seandainya lu punya talent, lu punya CV tapi orangnya kliennya nggak ada. Oke. Itu role kita di situ. Oke, jadi ada kombinasi antara knows the talent gitu ya, jadi HR-nya di situ gitu ya, tapi juga ada sales-nya in which getting the client gitu ya. Oke. Di Michael Page sendiri itu kita ada tahapan-tahapannya Mas. Misalkan dari posisi, misalkan kalau lu baru join biasanya tuh title-nya biasanya associate consultant, terus naik lagi jadi consultant kayak gitu. Nah, kalau gue alhamdulillah sekarang udah jadi associate manager nih gitu untuk industrinya itu di FMCG sama healthcare gitu. Nah, ada nih colleague gue yang lain yang handle-nya divisi lain kayak divisi finance, divisi legal kayak gitu-gitu. Jadi memang specialize lah si recruiternya. Oh gitu. Jadi kalau lu bicara tadi di bagian sales and marketing, jadi lu berusaha mencari talent yang di dua area itu sebenarnya ya? Betul, untuk industri yang si FMCG dan healthcare tadi. I see. Lu mungkin nggak kayak cross gitu dalam kerjaan yang sekarang, atau mungkin lebih banyak waktunya emang di sini aja gitu? Maksudnya ini untuk misalnya maksud gue misalnya kayak lu tiba-tiba nih ada orang kayaknya menarik tapi finance nih bukan sales and marketing gitu. Lu akan lo jalanin sendiri atau lo kasih ke teman lo biasanya nih? Kalau skemanya aja sih pengen tahu.
Kalau di Michael Page itu karena tadi udah dispesialisasi Mas, jadi gue bakal oper ke temen gue gitu, nggak Oke. mungkin gue kayak embat marketnya temen gue gitu loh. Nah, tapi memang di Michael Page ini karena udah specialize, makanya begitu. Cuma kalau misalkan di headhunter lain gitu ya, itu beda-beda skemanya. Ada yang memang dia generalis, jadi kayak satu konsultan dia megang semua divisi, mau itu supply chain kayak, mau itu legal kayak, finance segala macam itu dia pegang semuanya gitu. Kalau di Michael Page nggak gitu sistemnya. Oh, karena udah spesialis tadi ya. Nah, kan tadi kita bicara soal basicnya ya. Kalau teman-teman udah tahu lah headhunter itu mungkin lebih tepatnya bukan in-house recruitment ya. Jadi third party gitu atau agency yang membantu untuk mencari ini. Nah, pertanyaan gue gini kan. Kenapa sih company itu mau make jasanya headhunter dibandingkan dengan misalnya jasanya kalau dia punya in-house recruitment gitu ya. Menurut lo value propositionnya apa sih dari seorang headhunter ini? Nah, kalau misalkan buat ngejawab itu, kita mesti ngelihat lagi market Indonesia tuh bagaimana sih secara candidate atau poolnya tuh gimana. Unfortunately, candidate di Indonesia tuh sedikit yang punya capability. Padahal kita jumlah orangnya ada 200 juta orang ya. Maksud gue kalau kita bicara soal orang Indonesianya gitu ya. Tapi talent poolnya ternyata dikit banget ya. Betul, apalagi maksudnya kan sekarang daya saing talent kan juga semakin ketat kan Mas gitu. Jadi bahasa Inggris saja tuh nggak cukup. Misalkan kayak dari segi soft skills, terus juga attitude lu gimana, kemampuan let's say lu leading a team itu juga pasti dilihat gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bikin talent pool di Indonesia tuh semakin sedikit gitu loh. Karena nggak semuanya bisa have that capabilities tadi tuh belum dicek gitu. Nah, apalagi kalau misalkan seandainya lu buat cari orang yang ada di level manager, director ke atas. Pastikan capabilities check-nya akan semakin banyak dong. Dan kalau misalkan ujung-ujungnya kita bikin piramida, yang paling atas kan paling eksekutif. Which satu posisi itu mungkin akan direbutkan oleh berbagai orang, misalkan kayak 20 orang gitu. Nah, dari 20 orang ini belum tentu ada yang cocok. Oh gitu? Dari 20 orang belum tentu ada yang cocok ya? Bahkan, belum tentu ada yang cocok, iya. Nah makanya perannya dari headhunter ini adalah ngebantuin nih gimana caranya bisa nemu kandidat yang cocok untuk si satu posisi tadi. Gitu. Karena belum tentu rekrutmen yang internal bisa close that position gitu loh. Karena kan mereka nggak cuma megang satu itu doang. Mereka juga pasti nge-handle role yang lain. Mungkin ada role yang let's say junior atau yang middle, yang kayak gitu-gitu kan pasti nggak cuma satu Mas. Terus juga si internalnya juga ngurus mungkin proses buat yang fresh graduate-nya, yang graduate trainingnya juga gitu-gitu ya. Jadi ada ceruk-ceruk tertentu yang memang menjadi kekhasannya dari seorang headhunter. Makanya tadi lu punya specialization-nya juga ya. Area-areanya mana kan gitu ya. Terus gue ada satu cerita nih Mas. Boleh. Sama pertanyaan tadi. Jadi gue pernah ngerjain satu role, itu sudah dikerjain oleh beberapa headhunter. Jadi si company itu udah nge-hire beberapa headhunter, tapi tetap nggak nemu. Terus akhirnya kerja sama Michael Page dan kebetulan gue yang ngerjain. Gue dari awal ngerjain itu sampai akhirnya nemu orangnya 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun? 1,5 tahun? Gila. 1,5 tahun dan bayangkan yang dicari itu hanya level manager Mas Ilvan. Seriously level manager? Oh my god. Itu bukan level director kayak sales director, marketing director. Enggak, ini benar-benar kayak cuma pegang brand manager. 1,5 tahun. Karena memang si orang ini harus punya commercial acumen-nya tuh oke banget lah gitu. Karena si presidennya ini punya high expectation lah gitu. Terus ya udah akhirnya setelah 1,5 tahun nemu, udah interview lebih dari 50 orang. 50 orang? Gila. 50 orang. Gila. Dan ternyata candidate yang berhasil gue masukin itu dulunya masih eksekutif yang junior level Mas. Jadi dia nunggu 1,5 tahun dia naik baru bisa gitu. Kalau nggak mah nggak bakal nemu candidate gue. Oh, I see. Jadi malah lu untuk posisi yang agaknya spesifik tadi, lu malah mendapatkan orang yang sebenarnya secara profile itu baru promote gitu ya, katakanlah ya. Baru promote. Jadi setahun yang lalu kan dia nggak dipromot, jadi nggak bakal kepikiran dong. Oh iya, setahun lalu dia belum masuk radar lo lah ya istilahnya ya. Iya. Oh, I see. Tapi gini, tadi kalau kita bicara 1,5 tahun ya,
Itu berapa banyak effort yang harus lo lakukan tuh, ketemu orang, terus telepon orang juga gitu. I cannot imagine. That's maybe kind of crazy for you, right? Ya, dan gue kan gak cuma ngerjain satu, Betul. lagi-lagi. Dan gue juga ngerjain, let's say kayak dari klien yang A, klien B, klien C, dia mau nyari apa, mungkin pada saat itu kebutuhannya beda gitu. Jadi gue gak bisa langsung kayak satu role, gue cari kandidat yang sama gitu. Jadi kandidatnya yang lain. Nah, kalau Michael Page sendiri, ngomongin effort ya, Michael Page sendiri itu kita screening kandidat dari awal. Screeningnya itu ya bisa dari LinkedIn, bisa dari database juga. Tapi yang kita sering pakai itu database kita gitu. Terus habis itu kita ngobrol by phone. Kalau misalkan oke, kita ketemu in person. Kita interview dari awal. Interview, habis itu kita baru present ke clients. Nanti clients akan decide whether mereka mau present this to the user or not. Nah, cobain aja tuh 1,5 tahun tuh berapa kandidat yang gue interview. Untuk gue bisa present ke klien loh, Mas. Aduh gila 1,5 tahun ya. Nah, apa namanya? Tadi kita bicara ternyata karena gini bayangan gue sebenarnya ya, bayangan gue ketika kita bicara headhunter itu yang gue bayangin itu adalah kalian itu banyak fokus ke yang sifatnya executive level gitu loh. Jadi misalnya nyari yang C-level lah gitu ya, chief level gitu, CFO, CEO gitu ya. Tapi juga ada yang marketnya di manager ya. Ada juga nggak yang marketnya buat fresh graduate kira-kira? Kalau misalkan untuk itu jujur fresh graduate jarang sih Mas. Karena kan memang ngapain mereka pakai headhunter untuk fresh graduate gitu kan, mereka juga udah punya internal sendiri ya. Dan mungkin mereka punya program MT juga kan. Jadi untuk bisa nyaring kandidatnya dari situ aja gitu, nggak butuh headhunter. Nah, kalau kita ngomongin Michael Page, kita fokusnya memang dari manager sampai C-level. I see. Kalau misalkan headhunter lain, yang gue bilang generalis tuh, itu dia mungkin dari junior tuh juga bisa. Dari yang mungkin supervisor 1 tahun 2 tahun pengalaman. Kayak gitu. Jadi karena ketika lo define manager tadi itu ada definisi umumnya nggak? Maksud gue kayak berapa tahun pengalaman segala macam gitu? Kita biasanya nggak pakai tahun pengalaman, kita biasanya pakai range budget gajinya mereka sih. I see. Nanti gue mau nanya juga nih soal range budget ya, karena banyak banget yang nanya ini gimana nih deal dengan range budget. Tapi kita pause dulu. Nah, gue pengen tahu nih, ini my own personal curiosity ya. Tadi kan kita bicara soal headhunter itu membantu untuk melengkapi gap-gap tertentu ya dari si company. Nah, terus how does the company then will compensate the headhunter gitu? Ada skemanya nggak sih Yan gitu? Kalau lu nggak mau cerita detail nggak apa-apa, ini mungkin agak detail buat detail. Cuman mungkin lu ngasih gambaran lah gitu. Skemanya gimana sih gitu? Ibaratnya gimana cara company bayar kita kan? Iya betul banget. Ya, jadi sebenarnya pasti setiap headhunter tuh punya yang namanya terms and conditions, agreement di awal lah. Kira-kira lo mau ngitungnya tuh gimana gitu. Nah, tapi secara general biasanya setiap headhunter itu pasti ngitungnya dari gaji tahunannya kandidat. Oh, I see. Yang di offer ya, yang di offer sama si. Yang di offer. Jadi gaji kandidat setahunnya berapa, yang kira-kira fix. Kalau misalkan bonus itu kan performance ya, tergantung apakah nanti performance company-nya oke, atau mungkin secara individunya mungkin bisa jadi nggak oke, itu kan tergantung. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak hitung. Yang kita hitung biasanya hanya gaji tahunan. Nah, yang membedakan satu headhunter dengan headhunter lain itu adalah percentage-nya. Kira-kira kita ngambil berapa persen sih dari si gaji tahunan itu. Nah, itulah yang menjadi value atau positioning dari tiap-tiap headhunter. Kenapa sih lo put harga segitu dibanding headhunter lain? Kayak gitu. Itu ada ininya nggak? Maksud gue misalnya kalau untuk yang levelnya junior mungkin lebih rendah, untuk yang levelnya senior mungkin lebih besar gitu. Dan kalau boleh share dikit lah, maksud gue kasih range lah berapa persen nih gitu. Ada ini nggak? Ada bayangan nggak? Itu udah pasti junior sama senior beda Mas. Pasti beda ya. Tergantung konsultannya sendiri gitu loh. Dia mau nge-set harganya di angka berapa nih, dealnya di angka berapa. Tapi memang yang gue bisa bilang bahwa Michael Page itu nggak murah. Karena kita suka gagal untuk dapetin klien kayak ya kepentok budget gitu kan. Tapi maksud gue kayak
Tapi maksud gue kayak we do have our own reason gitu kenapa akhirnya kita Mm, put that number. iya. Kita biasanya put itu di angka 25% Oh, 2% ya. In total, jadi salary yang dari annual. dari annual yang di agreed nanti ya, kalau misalnya Iya, udah dapat kliennya iya. gitu ya. Oke, thank you Ryan, ini very inspiring juga. Nah, terus kalau pertanyaan gue tanya lagi, kalau misalnya nih, dan sebenarnya ada pertanyaan di bawahnya lagi sih, tapi kita karena lagi ngomongin soal cara kerja Hunter, Iya. dari segi konsultan sendiri kan lu sebagai assistant manager gitu ya. Itu dapat komisi nggak dari dari klien tersebut gitu? Maksud gue kayak apakah tentu lo pasti ada fixed salary gitu ya, tapi apakah ada juga kayak semakin banyak lo rekrut, semakin banyak dapat deal gitu ya? Kayak sales aja kayak tadi lo bilang kan gitu. Itu Iya. seperti apa? Nah, it depends Mas. Tiap kantor Hmm. beda lagi nih skemanya. Ada yang memang misalkan nih, gua nge-place misalkan Mas Ilvan deh di company Hmm. A misalkan. Nah, Hmm. itu ada headhunter yang mereka udah agree misalkan, oke deh 10% dari si placement-nya Mas Ilvan ini buat lu ya gitu, bonusnya. Hmm. Oke. Ada yang let's say misalkan per revenue. Misalkan revenue lo dari masukin orang itu ternyata pas hitung-hitung revenue lo 100 juta. Nah, nanti lo Hmm. dikasih berapa persen nih dari 100 juta masuk ke kantong lo pribadi gitu. Oh, On I top of your see. basic gitu. I see, Kalau I see. misalkan dari Michael Page sendiri kita hitungnya dari revenue dan juga tim performance gitu. Ya, ya, make sense, make sense. Karena at the end of the day kan juga itu bukan hanya individual work ya, tapi juga teamwork Betul. juga ya, betul betul. Iya Nah, gitu. nah, oke. Ini kita udah bicara soal headhunter secara mendalam. Nah, sekarang kita bicara soal dari versi kandidatnya gitu ya. Nah, Hmm. pertanyaan gue gini Yan, gimana sih caranya kita itu bisa di notice gitu sama headhunter gitu ya? Tadi lu bilang ketika lu menyebut sebuah nama, coba deh kita lihat LinkedIn-nya tuh, lu langsung banget gitu ya, langsung kepikiran LinkedIn gue di mana Udah gitu ya. jiwa rekruter Udah gue jiwa udah rekruternya udah membara banget tuh. bara. Nah, cuman pertanyaan gue gimana sih biar kita sebagai kandidat gitu ya di notice sama headhunter, dan Hmm. ada tips nggak buat profile LinkedIn yang bisa di notice oleh headhunter gitu from your own experience? Hmm. Ini gue jadi ingat satu seminar sih Mas. Jadi waktu itu gue Mm-mm. pernah datang ke suatu acara gitu dan yang Ya. ngisi itu ngomong kayak gini. Itu dia lumayan Mm. senior. Dia Mm-mm. bilang kalau misalkan kamu tahu nggak sih eh, kapan kamu bisa bilang bahwa profil kamu tuh bagus gitu. Profil kamu tuh menarik. Mm. Terus dia bilang ketika ada headhunter yang nelfon kamu gitu. Mm. Jadi ketika ada headhunter yang emang kontak kita, it means that they're interested gitu loh. Iya. Cuma sayangnya, bahkan kalau misalkan seandainya tadi lu bilang gimana cara kita di-notice, ada loh Mas kandidat yang nggak mau di-notice sama headhunter. Oh gitu ya. Malah ada yang Iya. bersembunyi Ada, gitu ya, sembunyi gitu ya. ada yang kayak misalkan gue telepon nih kayak, "Pak, Heeh. kita mau kenalan doang, kita mau ngobrol experience." "Oh, I Iya. don't have any time." Terus kayak udah Oh, mati gitu, selesai. oke. Which sebenarnya agak disayangkan gitu kan. Apalagi tadi gue Mm-mm. bilang kandidat pool di Indonesia makin sedikit, apalagi Sedikit. kayak gini gitu loh. Jadi kan gue juga nggak bisa tahu secara profilnya lebih dalam. Cuma kalau misalkan memang bagaimana caranya supaya kita di-notice, misalkan itu yang paling utama tuh LinkedIn sekarang. Karena kayak Hmm. semua orang pasti sekarang punya LinkedIn gitu loh. Iya. Yang paling kita lihat krusial itu adalah satu, di mana company dia sekarang kerja. Hmm. Yang Terus yang recent experience dia sekarang ya. recent. Oke. Iya, kalau LinkedIn kan udah otomatis tuh, dia Iya. pengalaman pasti akan dari recent yang ke bawah ya kan, Iya. gitu. Tapi Mm-mm. banyak yang CV yang kebalik, yang dari yang awal dulu udah kerja sampai yang sekarang baru recent. Oh, ini tips satu nih. Tips satu nih kalau bikin CV Tips itu satu, yang recent dulu di paling atas ya, jangan yang paling iya, bawah. Karena itu wasting time buat rekrutmen gitu. Gila nih yang mana sih yang baru? iya gitu. Nah, Oke. terus di part responsibility-nya LinkedIn Iya. itu usahakan untuk ditulis Mas, karena kan just gini deh, treat LinkedIn itu sebagai online CV kita Mm-mm. yang emang lo sebarkan ke agency atau headhunter tanpa mereka minta gitu. Iya. Jadi kayak try as much as possible untuk kayak impress them di sana gitu loh. Hmm. Karena banyak orang yang taruh cuma nama company-nya aja sama nama posisi tapi responsibility-nya nggak ada. Gitu ya. Which kita kan juga nggak tahu Oh, nggak kerjaan tahu. lo sebenarnya ngapain sih. Lo tuh pegang let's say dia orang sales. Dia pegang area mana sih? Kita juga nggak tahu ya. Kalau kita mesti Hmm. nanya gitu loh.
Jadi alangkah lebih baiknya mendingan lu tulis di situ. Terus Responsibility-nya ya. juga betul, terus juga kayak macam education itu juga harus ditulis. Jadi ya make sure kalau misalkan itu belum keisi, coba deh mending kita lengkapin dulu gitu loh. Itu tahap pertama. Tapi apakah memang kita akan call dia, kita akan kasih interview, itu tergantung kebutuhan dari klien. Kalau misalkan seandainya klien kita belum cari orang seperti itu, ya of course pasti kita kan belum memprioritaskan si kandidat itu. Tapi seenggaknya at any time kalau ada klien yang lagi butuh dengan LinkedIn kita yang lengkap tadi gitu ya, itu lebih memudahkan bagi hunter untuk approach ya. Karena lu sebagai hunter udah tahu nih kira-kira ekspektasinya apa dari role ini dan dari kandidatnya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi di bagian ini mungkin satu tips kita ulang dikit, bagian responsibility itu diisi secara detail ya. Dan menurut lu harus bahasa Inggris nggak kira-kira? Atau sekarang itu udah sebuah keharusan pakai bahasa Inggris? Itu udah sebuah keharusan sih Mas. Karena udah wajib ya, fardu ain ya. Fardu ain, apalagi kalau misalkan seandainya lo kerja, lo pasti kan akan nulis email, kan lo nggak mungkin nulis email bahasa Indonesia. Ya kan? Oh, I see. Jadi kan juga dilihat lah bagaimana mereka merangkai kata. Oke. Nah terus sedikit melenceng sedikit karena gue jadi keingetan ada temen gue tuh yang nanya waktu itu, dia bilang lebih baik gue naro education gue yang S2 apa enggak ya di dalam LinkedIn gue gitu. Karena ada yang merasa ketika dia naro S2 di LinkedIn-nya dia jadi over qualified gitu loh. Sementara misalnya dia lagi butuh banget sama kerjaan gitu ya. Menurut lo kayak gimana tuh kalau case-nya kayak gitu? Kalau misalkan so far sih nggak ada masalah sih Mas ditaruh atau enggaknya. Justru harusnya memang ditaruh nggak sih? Kan itu kan juga menunjukkan bahwa maksudnya kayak selain kerja dia juga passionate mengenai studinya dia gitu loh. Dan banyak orang yang let's say setelah dia pulang studi S2 dia mau balik. Jadi kan itu bisa jadi poin plus juga gitu loh. Oh dia udah kerja nih sebelumnya and then dia S2. Jadi untuk cari kerja itu lebih gampang instead of yang misalkan habis S1 terus dia S2 itu mungkin potensinya dia harus ulang lagi dari awal. Harus ulang lagi, I see. Jadi ada poin pengalaman ya. Jadi di antara S1 dan S2 itu sebaiknya ada pengalamannya. Kalau how long do you reckon gitu? Berapa lama sih? Maksud gua karena gini ada yang nanya juga, Bang abis gua S1 nih, gua mau langsung S2 gitu. Kalaupun gue gak S2, gue berapa lama dulu kerja biar pas pulang gue gak ngulang dari nol lagi gitu. Kalau from your experience as a recruitment gimana tuh? Kalau misalkan S2 let's say di Indonesia sebenarnya nggak akan ada yang gimana-gimana sih Mas. Kalau di luar negeri tuh, yang full time misalnya. Kalau S2 di luar negeri let's say biasanya sih from my candidate's point of view ya, yang udah mereka banyak kan 4-5 tahun kerja, mereka S2 and then pas balik udah misalkan kayak jadi manajer, banyak kan kayak gitu sih. I see. Jadi juga jangan terlalu cepat juga ya. Maksudnya jangan sampai cuma setahun, 2 tahun gitu. Jadinya agak sayang sebenarnya kan dengan waktu yang di-spend. Soalnya nanti lu bakal ngulang lagi gitu loh. Dan yang paling disayangkannya adalah kalau misalkan kita ngitung soal offering, benefits, sayangnya itu akan ngikutin terakhir kerja Mas. Gitu. Dan kalau misalkan seandainya ada gap nih setahun 2 tahun, untuk company ngasih sama aja itu udah alhamdulillah wa syukurillah. Apalagi kalau misalkan seandainya lo naik, wah itu udah berkat gitu. Tapi biasanya biasanya either sama atau turun dikit. Either sama atau turun dikit gitu ya. Kalau kita punya gap year ya tadi ya karena kita kuliah atau gimana. Nah ini pertanyaan ini bagus banget untuk segue to the most favorite questions gitu loh. Budget ya. Karena pengalaman gue juga lah gitu ya. Pengalaman gue juga atau mungkin pengalaman teman-teman gitu. Yang gue suka dari headhunter tuh adalah ini pengalaman personal opinion ya. Sebelum dia mau proceed kita untuk next stage itu selalu dibilang oke, budget lu berapa gitu kan. Lu punya budget berapa gitu. Itu jawaban yang tepat dari seorang kandidat itu gimana sih Yan sebenarnya? Yang jelas pasti dari headhunter dia nggak akan reveal the real budgetnya berapa dari klien. The reason why kenapa kita nanya budgetnya itu dari awal sama kandidatnya adalah untuk melihat apakah masih ada room of improvement untuk offering. Yang which biasanya increment itu di angka 20-30%.
Kalau dia promote atau kalau dia pada role atau jabatan yang sama, misalnya manager to manager gitu. Ini applicable to any kind of role sih Mas. Oke. Mau dia naik atau mungkin dia pindah, itu biasanya 20-30% gitu loh. Nah, kalau misalkan seandainya kandidat yang nggak ngasih tahu dari awal, of course it's going to hard for us untuk assess gitu loh. Dan nggak enak, ujungnya bakal pahit biasanya. Misalkan kayak dia nggak mau ngasih tahu, and then kita proceed. Terus ternyata gaji dia segini, oh udah over budget ya, nggak bisa bayar. Terus mau ngapain? Oh iya, sama aja bohong ya, wasting time buat kandidat juga kan? Wasting time buat semua, buat klien, buat kandidat, buat kita gitu loh. Jadi makanya sebenarnya reason kita nanya gaji itu bukan yang kayak, wah dia pengen tahu gua bulan ada berapa nih gitu. Itu kan konfidensial gitu. Iya. Enggak, it's just basically untuk kita tahu, oke lo di range segini, kalau misalkan gua offer yang ini, masuk gak ya gitu. Kalau enggak, ya gua gak akan telepon dari awal. Nah ketika si headhunter nanya budgetnya si kandidat, itu yang dikasih apakah recent salary? Atau ini ada 3 pilihan ya yang gue tangkap nih. Pertama, apakah salary hari ini per bulan atau per tahun? Yang kedua, atau total salary plus benefit A, B, C, D, rumah, mobil, apa, segala macam. Atau yang ketiga, ekspektasi yang harus dikasih oleh new employer gitu. Gimana menurut lu, Ren? Kalau misalkan Mas Ilvan sih berat sih kayaknya. Benefit lu sih luar biasa sih Mas Ilvan. Jadi kayak, wah gue bingung. Kalau mau nawarin kerja kemana? Oke. Tapi kalau menurut lu gimana tuh? Tapi sebenarnya yang kita pengen tahu tuh dari Gapol, kemudian allowance yang fix. Misalkan mungkin ada allowance mobil, ada allowance makan, segala macam kita butuh tahu gitu. Cuma kalau misalkan bonus, paling kita butuhnya, oke lo selama 2 tahun kerja nih, bonus lo kan annual, berapa kali sih, 1 kali gaji kah, 2 kali gaji kah, udah sebatas itu aja, kita nggak yang sampai gimana-gimana banget. Sama ekspektasi juga. Kalaupun seandainya let's say, oh saya ekspektasinya, nah ngomongin soal ekspektasi, ini ada beberapa kisah nih Mas. Nah ini yang seru nih, gimana nih Ryan? Ada kandidat yang mengekspektasi, oh saya mau double salary saya dari yang sekarang. Atau saya mau ekspektasi 50% aja. Oh saya mau ekspektasi sama nggak apa-apa lah Mas. Atau kayak, oh saya mau naik cuma 10% juga saya ambil. Nah, itu kalau udah 4 banget kali ya, udah 4 banget itu yang sama-sama aja 10% ya, apa penting gue cabut dari perusahaan ini gitu kali ya. Enggak juga loh Mas. Enggak juga. Banyak loh, tergantung, balik lagi ke company-nya. Pegang apa, responsibility-nya gimana, hal yang gitu itu matters. Nah, ekspektasi kita tadi udah ngomongin kan, kalau misalkan increment tuh biasanya 20-30%. Iya. Nah, kalau misalkan seandainya dia expect-nya lebih dari itu, pasti gue akan nanya, Pak, Bu, kenapa expect-nya segede itu gitu loh. Sedangkan kan market rate-nya cuma di angka segini. Kalau misalkan seandainya mereka nggak bisa jawab, ya udah. Goodbye. Oh gitu ya, jadi itu cuma tebak-tebak buah manggis doang lah istilahnya ya. Nice try aja buat dari dia kan. Sebenarnya kita juga akan educate gitu, kenapa kita bisa kasihnya let's say 20-30% karena kan market segitu. Dan kalau misalkan untuk double the package itu hampir nggak mungkin kejadian sih Mas. Karena maksud gua kayak tiap company mereka punya policy-nya masing-masing. Dari tim kombennya pasti juga udah ada max nih budgetnya untuk posisi ini berapa. Nggak mungkin itu di trespassing gitu loh. Itu pasti nanti butuh approval regional lah, apa segala macam. Which ya emang bukan meant to be di company itu bukan meant to aja. be. Walaupun misalnya katakanlah role sebelumnya misalnya dia manager gitu ya, terus move ke next role-nya director atau bahkan mungkin country director, who knows gitu ya, for some reason, itu juga ekspektasinya di angka yang sama ya, 30%-an lah kurang lebih berarti. 20-30% dan mungkin orang Indonesia itu Mas, nggak mungkin sih, ini udah pasti. Orang Indonesia itu sangat suka dengan title dibanding budget. Jadi ketika mereka title-nya baru nih, oh gue jadi director nih, nah itu pasti mereka akan sangat senang gitu loh. Jadi maksudnya biar mereka mau join, title-nya dibagus-bagusin aja ya, dikeren-kerenin ya. Tapi tergantung dari company-nya lagi. Ya betul. Replacement, apakah posisi baru. Karena menarik nih, maksud gue adalah itu juga impresi yang gue tangkap even in our
own company gitu ya. Banyak orang yang simply dia resign karena jabatan barunya manager gitu loh. Padahal jabatan sekarang dia asmen gitu ya. Padahal secara salary itu mungkin naiknya hanya 5%, 10%, atau even kalau di total plus benefitnya, ya lo tau lah Yan, benefit-benefitnya itu nurun bahkan gitu ya. Itu lo ada insight nggak kenapa sih orang Indonesia suka banget sama title gitu? Karena keren Mas. Bahkan kayak orang-orang, ya well, again kita ngeliat sekarang Indonesia banyak startup. Orang umur 22 aja mungkin title udah jadi manager. Of course yang bangga siapa? Orang tua. Oh, Ya kan? I see. Kayak anak saya Pacarnya jadi gitu ya. manager di usia 22 tahun gitu. Kayak siapa yang gak bangga kayak gitu. Instead of kayak budgetnya berapa, yang penting intinya gue udah jadi manager nih, responsibility-nya udah banyak nih gitu. Hal seperti itu yang sebenarnya terjadi di Indo gitu. Apa-apa dilihatnya title, apa ada title. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat benefits atau mungkin let's say kayak dari segi compensation, bisa jadi better atau worse loh gitu. Jadi emang lo mesti benar-benar melihat si offering itu dengan sangat detail, annualnya bagaimana, lo dapat benefit mungkin outside cash-nya tuh apa aja, asuransi kah kalau misalkan yang udah punya berkeluarga, ntar istrinya melahirkan tiba-tiba dia nggak dapat maternity compensation itu gimana? Make sense. Lagi. Jadi harus dibandingin ya, maksudnya jangan sampai orang itu langsung excited melihat atau mendengar bahwa role yang di offering nih manager atau director, tapi ternyata pas di compare dengan detail salary plus benefit segala macam itu ternyata malah bonyok gitu karena malah lebih jelek gitu ya. Nah ini menarik karena gue juga sering lihat nih di LinkedIn gitu ya. Tadi yang kayak lo bilang gitu. Banyak orang yang title-nya sekarang bombastis banget tuh Yan. Head of UX, UI, head of ABC gitu ya. Ya gue sih fan aja lah, itu haknya mereka. Toh juga lu buat CV kan lu boleh aja kan jadi head of apa aja kan, boleh aja gitu loh. Itu lu gimana sih menurut lu perkembangan itu gitu. Cuman kadang gini, yang gak enaknya itu adalah kalau kita punya peers yang sama gitu ya, yang peers yang temen selevel sama kita gitu ya, dan lo tahu dia kayaknya ke biasa-biasa aja lah gitu ya, tiba-tiba dia move ke perusahaan yang mungkin startup tapi mungkin bukan top lah, atau mungkin company yang mungkin levelnya di bawah kita, tapi tiba-tiba dia title jadi bombastis gitu loh. Lu kan agak-agak kesel juga kan, kayak anjir gila dia udah director atau CEO, gue masih gini-gini aja gitu loh. Itu lu gimana menurut lo Yan? Terus berarti Mas Revan juga care dong sama title orang gitu. Oh iya betul banget. Sangat penting, title sangat penting. That just proves my point. Exactly. You are absolutely right. Nah kalau misalkan seandainya, sebenarnya perkembangan title itu udah sangat luas banget sih Mas. Dengan adanya startup ini kayak setiap orang tuh bisa deh mau ngasih nama yang fancy, nama yang cantik. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mungkin kerjanya sama loh Mas. Oke. Gitu. Kayak let's say kalau kita ngomongin HR ya, karena Mas di HR, mungkin sekarang yang di company sekarang let's say HR manager atau apa. Tapi bisa jadi di company lain namanya people manager. Hal seperti itu, atau people director. Sebenarnya sama aja HR director juga anyway kan jobnya. The same responsibilities gitu. Cuma mungkin dari segi title-nya aja yang berbeda. Dan mungkin ada responsibility baru yang di company itu buat gitu. Yang kalau misalkan di FMCG kan kita sebenarnya udah lumayan structured. Jadi untuk overlapping tuh bakal jarang terjadi gitu loh dibanding startup, dan itu pun juga masih trial and error kan. Betul. Apakah nanti yang ini jadi di merge sama divisi yang ini atau gimana dipisah, hal kayak gitu sih. Jadi maksudnya jangan, ya bener sih ya title tuh penting tapi jangan terlalu fancy juga ya, karena itu bisa semua orang bisa ngebuat title dengan sefancy mungkin ya nggak sih? Responsibility-nya banyak Mas di pundak kalau gitu. Bener. Takut ya. Cuman gue tuh kadang kalau ngelihat LinkedIn juga nih ya, ini my own observation ya. Selain startup, salah satu industri yang suka mainin title tuh banking ya. Kayak dia tuh masih levelnya sama kita atau gimana, udah jabatannya udah EVP atau vice president gitu ya. Padahal kalau di FMCG yang gue tahu, dan pasti lu juga tahu nih Yan, VP itu udah paling topnya banget gitu kan. Terus kadang-kadang ada juga di atasnya EVP itu director ternyata di bank gitu loh. Itu gimana menurut lo? Apakah memang sebagai hunter lu harus juga ngerti soal title game gitu lah kira-kira?
Betul, kalau misalkan untuk title game kita emang harus tahu banget sih Mas, apakah let's say si Hmm. VP ini beneran VP atau mungkin senior manager gitu loh. Karena at the end of the day Oke. pasti kita akan ngobrol sama mereka, kita cari Mm-mm. tahu structure organization-nya gimana gitu loh. Kalau misalkan seandainya emang dia beneran VP, ya udah good for him, good for her gitu loh. Jadinya Hmm. kita akan nawarin yang satu jalan gitu loh. Cuma kalau misalkan seandainya ternyata VP-nya dia senior manager, ya of course buat kitanya jadi ngerti, oh memang organization structure-nya polisinya seperti itu, dan untuk kita nawarin job, oh yang ini masih bisa nih disempilin kalau mungkin orangnya Hmm. mau, kayak gitu Oh, sih. I see, I see. Karena juga waktu itu gue pernah, ini di UK sih waktu gue kemarin di sana. Kita ngobrol sama salah satu temen juga gitu ya, dia bilang dia agak kesel sama headhunternya karena dia bilang gini, gue kemarin gue udah pengen move gitu ya. Terus begitu connect sama headhunternya, dia nanya budget yang ekspektasinya dia berapa. Kata headhunternya, oh budget lo nggak masuk. Kenapa? Ketinggian ya? Enggak, kerendahan. Jadi ternyata apa namanya? Si hunternya itu expect-nya lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, Jujur gue nggak pernah ngomong kayak gitu sih mas. gak Kalau pernah ya misalkan gitu seandainya ya. ini budgetnya kerendahan kayak oh ya udah maybe this person is too junior dan gue nggak akan Hmm, consider anyway. Tapi gue nggak pernah hmm. ngomong ke Karita kayak gitu sih. Itu belan banget, dia bilang, oh sorry lo nggak gue consider, kenapa? Karena bagi lo kerendahan. Oke, ya dia agak kesel juga gitu ya, hunternya kok agak nyebelin. Nah ini mungkin dua pertanyaan terakhir sebelum kita finalize gitu ya. Boleh nggak sih sebagai kandidat itu kita yang proaktif ke headhunter? Misal apa namanya, orang itu udah pengen move ke next role atau next company gitu. Apakah boleh, bisa atau etis nggak kontak ke headhunter? Kan cari orang itu susah ya Mas Ilvan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalkan seandainya orang yang reach out ke kita kan sangat welcome. Oh gitu ya, malah berterima kasih sekali ya. Berterima kasih bisa jadi dia adalah orang yang kita cari gitu loh. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuma mungkin let's say wording emailnya atau how they approach-nya Hmm. aja sih Mas yang memang sebenarnya harus Mm-mm. diperhatikan. Misalkan kayak, Oke. hello, my name is Ryan and I'm from this company, bla bla bla. Mm-mm. Mm-mm. I'm kind of looking for opportunities. If you have one, you may contact me or something like that gitu loh. Jadi again Oke. bukan yang kayak Pak, ada job nggak buat saya gitu. Kan kalau yang Oh. itu baru mungkin tidak etis ya. Tapi maksudnya again we are in the professional scope, jadi ya make sure ya kita tetap do all the professional things aja sih. Mas. Jadi kalau reach out di LinkedIn atau reach out ke email dengan professional manners itu nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah. Karena memang banyak orang yang mungkin lagi zaman pandemi gini ya, kita juga harus bersyukur lah kita masih punya kerjaan. Itu banyak orang yang kadang suka nge-spam kan ke dalam LinkedIn atau ke dalam message kita dengan hal yang as simple as ada kerjaan nggak bos gitu-gitu kan. Ya kita feeling sorry, tapi sebenarnya yang bener itu harus dengan profesional kan, karena biar kita juga tahu oh ini orangnya juga profesional gitu loh, sehingga kalau kita mau rekrut pun bener gitu ya. Kira-kira ya. Betul gitu. Apalagi kan sekarang gara-gara yang kemarin Q2, Q3 itu kan banyak company yang mulai layoff people kan Mas. Jadi makin banyak profil sebenarnya kita dapat. Cuma unfortunately kebutuhannya lagi nggak sebanyak itu gitu loh. Bahkan company banyak yang freeze atau mungkin ya let's say satu orang jadi double job. Oh, digabung-gabung. Hal yang gitu mungkin yang bikin orang-orang yang kemarin unfortunately kena layoff nih belum dapat job sampai sekarang. Oke, I see. Nah, kalau kita ngeliat trennya sekarang pas Q4 ini udah mulai picking up belum ya? Terutama kan udah ada gaung-gaung vaksin mau muncul nih gitu. Ya, gimana menurut lo? Kalau misalkan dari segi bisnis sih Mas, dari Q3 sebenarnya udah mulai picking up. Udah agak better dibanding Q2. Q2 sih itu udah the worst ya. The worst banget gitu loh. Q4 udah mulai agak naik, Q1 juga prediksinya akan naik, tapi seberapa cepat nih si vaksin ini bakal bisa didistribusiin ke seluruh Indo gitu loh. Yang which itu a big question mark, dan by the time next year kita juga belum tahu apakah office bakal boleh lebih dari 50% or not gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi revenue, bisnis segala macam mulai picking up-nya di Q4 ini. Jadi maksudnya sekarang udah mulai aktif lagi ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua lagi-lagi sebelum terakhir, karena enak banget ngobrol sama Ryan ini. Selalu inspiring. Tips sukses untuk proses rekrutmen tuh apa sih?
Maksud gue biar lu bisa diterima, karena banyak orang yang gagal di tengah-tengah nih, di interview kah, di kalau CV sih menurut gue kalau udah di pick up sama hunter sih menurut gue udah pasti bagus lah gitu. Apa prosesnya gitu? Yang tipsnya apa sih yang bisa lo kasih ke kandidat di luar sana? Kalau misalkan dari proses rekrutmen kan more or less sama ya Mas ya. CV screening, interview sama user, mungkin interview sama N+1 atas user, atau mungkin interview habis itu sama global, sama director, atau siapa gitu. More or less sama gitu. Tapi sebenarnya yang perlu di take note adalah setiap kandidat yang gagal itu bukan berarti mereka jelek. Oh, I see. Setiap kandidat yang gagal bukan berarti mereka kayak not qualified. Karena mungkin saja secara culture itu nggak cocok. Secara chemistry nggak cocok. Atau mungkin secara way of work-nya dia nggak cocok. Nggak cocok. Gitu. Not necessarily dia nggak oke gitu loh. Ya mungkin at this time usernya mencari orang yang let's say personality-nya mungkin let's say lebih gahar atau lebih passionate, sedangkan yang dia ketemu agak terlalu laid back. Itu kan ujung-ujungnya bakti nggak bakal sesuai sama standarnya dia, sama pace-nya dia, yang ujungnya nanti akan ngeribetin lah tanda kutip. Gitu. Jadi again tipsnya kalau misalkan dari headhunter, kita pasti akan brief ke candidate sebelum interview kayak, "Pak, ini modelan usernya nih galak," misalkan. Dia orangnya direct gitu, straightforward. Jadi Bapak ngobrol sama dia ya udah just short and sweet aja, nggak usah terlalu Berbunga muter-muter. flowery, bunga-bunga gitu ya. Iya, yang penting kita kasih brief aja dulu. Makanya kita juga harus tahu usernya siapa. Oke. Dan juga mungkin still be yourself ya, karena belum tentu ketika tadi lu bilang orang itu gagal bukan berarti dia jelek, bukan berarti dia kurang pinter. Bisa jadi memang as simple as emang gak cocok dari usernya, mungkin dari profile yang dia cari ya. Oke. Nah, one last questions. Boleh. Terus. Sama palingan kemauan untuk belajar itu even lo sampai director, lo pasti bakal ditanya sih Mas pada saat interview gitu. Karena ada beberapa orang yang unfortunately kayak mereka sudah merasa bahwa oke, gue udah menguasai semua hal nih gitu. Jadi kayak you listen to me right now gitu loh. Tapi unfortunately in some companies mereka juga butuh orang yang agile, mereka juga butuh orang yang kayak mau misalkan ngerjain yang bukan jobnya dia just for the sake of operationalnya jalan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu juga pasti akan di cross check pada saat interview even up to director level. Jadi bahkan sampai level yang udah topnya banget itu learning growth dan passion to learning juga harus tetap ada ya. Karena bukan berarti ketika lu udah di level top itu everyone should listen to you, not the case at all gitu ya. Oke. Very good. Now one last question before I do some summary for you. Lo kan masih cukup muda lah, Ryan. Pertanyaan mungkin agak gak relevan, tapi mungkin menarik sebenarnya untuk melihat your if you can look back at your personal career gitu ya. If you can give your younger self an advice gitu ya, lo udah pada tahap very successful sekarang as a manager amin ya, di Michael Page. What would you want to give to your younger self? Maybe setelah lulus kuliah deh gitu, saat memulai karir, apa yang lo lakukan differently compared to what you have at the moment gitu. Atau mungkin bilang, enggak, gue suka banget yang gue punya sekarang, so no. itu juga gak apa-apa sih. Jujur kalau misalkan seandainya kerjaan, gue merasa gue cocok di sini. Karena dari awal, gue even ngomong sama lu kan Mas, zaman dulu. Kayak gue mau rekrutmen nih gitu. As first step of my career gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi path kerja, mungkin gue sudah sesuai dengan apa yang gue pengen. Tapi mungkin kalau dari sisi way of work sama way of thinking gue mungkin yang I would do differently gitu loh. Karena zaman dulu, gue tuh orangnya perfectionist banget. Gue mau semuanya tuh kayak all in the right place gitu loh. Tapi at the same time, makin kesini gue berpikir bahwa kayak, apain ya gue perfectionist, capek-capekin diri gue aja. Yang penting gue kayak done all the basics right, yang penting gue udah ngerjain, and just be realist aja gitu loh. Kalau misalkan emang gak mungkin, ya udah gak bisa. I see. Sehingga kayak dari situ gue belajar,
oh ternyata hidup ini tidak harus semuanya sempurna. Yang penting semuanya tuh di checklist gitu ya, maksud gue. Yang penting, iya, yang penting apa namanya basic things-nya itu lo checklist gitu ya. Selama hitungnya udah oke sih nggak masalah kan, gitu ya. Itu nggak masalah dan kayak beban di pundak lo somehow tuh jadi agak ringan gitu dibanding semuanya kayak lo mesti burden semuanya di diri lo gitu. I see. Well dan gue kasih sedikit ini dulu nih, sesi tepuk tangan dulu nih. Ini juga ada sedikit tambah lagi mungkin ini. Oh. Jujur kayak berasa di OVJ ya. OVJ ya. Ini karena alat inilah biar dimanfaatkan alatnya. Gue summary sedikit sebelum kita tutup. Intinya adalah ketika lu mau dinotis sama headhunter itu profilingin lo harus lengkap ya, lengkap dan jelas. Bagian responsibility-nya lo lengkapin dan juga nggak apa-apa kalau kita mau reach out to headhunter ketika you think you need to move to another company tapi in a more professional way. Dan bukan berarti ketika lo nggak lolos ke tahap berikutnya di interview lo jelek, mungkin juga karena kita simply nggak cocok dengan usernya atau mungkin dengan company-nya. Ryan, thank you banget for your very nice interview. This is amazing karena gue dapat banyak insight juga even for my personal self gitu. Jadi gue mesti gantian di interview ya Mas ya. Oh siap. Gantian lo sekarang yang interview kan. Gue juga harus brush up my CV gitu ya biar lebih bagus lagi. Anyway, thank you banget ya bro ya, biar nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan podcast lo adalah Get Real with Ryan di Spotify. Ya. Get Real with Ryan ya, setiap hari Jumat. Oke, setiap hari Jumat ya. Oke. Thank you banget bro. Thank you. And then see you in the next call. Bye.